Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aziza Jumaya dari Prodi PGSD semester 3 dengan NIM 2312-03022 dari Universitas Evarina. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan adalah jiwa dari jurusan Prodi PGSD. Di mana? Yuk kita simak. Proses pendidikan adalah proses perkembangan yang bertujuan. Tujuan proses perkembangan itu secara ilmiah adalah kedewasaan, sebab potensi manusia yang paling alamiah adalah bertumbuh menuju tingkat kedewasaan. Kematangan potensi ini akan dapat terwujud apabila prakondisi alamiah dan sosial manusia bersangkutan memungkinkan untuk perkembangan tersebut, misalnya iklim, makanan, kesehatan, dan keamanan relatif sesuai dengan kebutuhan manusia. Kedewasaan yang diinginkan dicapai oleh manusia, apakah kedewasaan biologis, jasmani, atau rohaniah, pikir, rasa, atau karsa, atau moral dan tanggung jawab, serta kesadaran normatif, atau kesemuanya. Persoalan ini adalah persoalan yang amat mendasar yang berkaitan langsung dengan sistem nilai dan standar normatif sebuah masyarakat, menurut Nors 196. Cara kerja dan hasil filsafat dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah hidup dan kehidupan manusia, di mana pendidikan merupakan salah satu dari aspek kehidupan tersebut, karena hanya manusialah yang dapat melaksanakan dan menerima pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan memerlukan filsafat, karena masalah-masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan yang hanya terbatas pada pengalaman. Dalam pendidikan akan muncul masalah-masalah yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih kompleks yang tidak terbatasi oleh pengalaman maupun fakta faktual dan tidak memungkinkan untuk dijangkau oleh ilmu seorang guru, baik sebagai pribadi maupun sebagai pelaksana pendidikan. Perlu mengetahui filsafat dan filsafat pendidikan. Seorang guru perlu memahami dan tidak buta terhadap filsafat pendidikan, karena tujuan pendidikan selalu berhubungan langsung dengan tujuan kehidupan individu dan masyarakat penyelenggaraan pendidikan. Hubungan antar filsafat dengan pendidikan adalah filsafat menelaah suatu realitas dengan luas dan menyeluruh, sesuai dengan karakteristik filsafat yang radikal, sistematis, dan menyeluruh. Konsep tentang dunia dan tujuan hidup manusia yang merupakan hasil dari studi filsafat akan menjadi landasan dalam menyusun tujuan pendidikan. Yang selanjutnya ada pedagogik sebagai ilmu murni, menelaah fenomena pendidikan atau pedagogik atau dan telah pendidikan mikro. Bukanlah filsafat pendidikan yang terbatas menggunakan atau menerapkan telaah aliran filsafat normatif yang bersumber dari filsafat tertentu. Yang lebih diperlukan ialah penerapan metode filsafat yang radikal dalam menelaah hakikat peserta didik sebagai manusia seutuhnya. Implikasinya jelas bahwa batang tubuh atau body of knowledge ilmu pendidikan haruslah sekurang-kurangnya secara mikro mencakup: yang pertama ada relasi sesama manusia sebagai pendidik dengan terdidik. Yang kedua, ada pentingnya ilmu pendidikan mempergunakan metode fenomenologi secara kualitatif. Yang ketiga, ada orang dewasa yang berperan sebagai pendidik atau educator. Yang keempat, ada keberadaan anak manusia sebagai terdidik atau student. Yang keempat, ada tujuan pendidikan atau objektif. Yang kelima, ada tindakan dan proses pendidikan. Selanjutnya yang keenam, ada lingkungan dan lembaga pendidikan. Selain pedagogik praktis yang menelaah ragam pendidikan di berbagai lingkungan dan lembaga formal, informal, dan non-formal atau pendidikan bersekolah dalam arti terbatas. Dengan begitu, batang tubuh di atas tadi diperlukan lingkupnya, sehingga meliputi yang pertama ada konteks sosial budaya. Yang kedua ada filsafat pendidikan atau perspektif dan sejarah pendidikan deskriptif. Yang ketiga ada teori pengembangan dan pembinaan kurikulum.
serta cabang ilmu pendidikan lainnya yang bersifat preskriptif. Yang keempat, ada berbagai studi empirik tentang fenomena pendidikan. Yang kelima, berbagai studi pendidikan aplikatif atau terapan, khususnya mengenai pengajaran termasuk pengembangan spesifik konten pedagogi. Selanjutnya ada kontribusi ilmu-ilmu bantu terhadap pedagogi, yaitu ilmu pendidikan harus sedapat mungkin melakukan pengumpulan data sendiri langsung dari fenomena pendidikan, baik oleh partisipan atau pengamat atau ilmuwan bisa disebut, ataupun oleh pendidik sendiri yang juga biasa melakukan analisis apabila situasi itu memaksanya hari bertindak kreatif. Tentu saja untuk itu perlu syarat penguasaan atas sekurang-kurangnya satu ilmu bantu dan atau filsafat. Selanjutnya kita akan membahas dasar-dasar ilmu filsafat pendidikan atau filsafat ilmuwan terkait dalam arti dasar ontologis, dasar epistemologis dan aksiologis, serta dasar antropologis ilmu pendidikan. Yang pertama ada dasar ontologis ilmu pendidikan, yaitu manusia yang berakhlak mulia dalam situasi pendidikan atau diharapkan melampaui manusia sebagai makhluk sosial, mengingat sebagai warga masyarakat ia mempunyai ciri warga yang baik atau good citizenship atau warga negaraan yang sebaik-baiknya. Agar pendidikan dalam praktek terbebas dari keraguan-keraguan, maka objek formal ilmu pendidikan dibatasi pada manusia seutuhnya di dalam fenomena atau situasi pendidikan. Di dalam situasi sosial, manusia itu sering berperilaku tidak utuh, hanya menjadi makhluk berperilaku individual dan atau makhluk sosial yang berperilaku kolektif. Yang kedua ada dasar epistemologis ilmu pendidikan yang diperlukan oleh pendidikan atau pakar ilmu pendidikan demi mengembangkan ilmunya secara produktif dan bertanggung jawab sekalipun. Pengumpulan data di lapangan sebagian dapat dilakukan oleh tenaga pemula. Yang ketiga ada dasar aksiologis ilmu pendidikan. Pendidikan tidak hanya bersifat intrinsik sebagai ilmu seperti seni, melainkan juga nilai etisik dan ilmu untuk menelaah dasar-dasar kemungkinan. Bertindak dalam praktek melalui kontrol terhadap pengaruh yang negatif dan meningkatkan pengaruh yang positif dalam pendidikan. Dengan demikian, ilmu pendidikan tidak bebas nilai, mengingat bahwa hanya terdapat batas yang sangat tipis antara pekerjaan ilmu pendidikan dan tugas pendidik sebagai pedagog. Dasar yang keempat ada dasar antropologis ilmu pendidikan. Pendidikan yang intinya mendidik dan mengajar ialah pertemuan antara pendidik sebagai subjek dan peserta didik sebagai subjek pula, di mana terjadi pemberian bantuan kepada pihak yang belakangan dalam upayanya belajar serta kemandirian dalam batas-batas yang diberikan oleh dunia di sekitarnya. Mendidik dalam situasi pendidikan kurang-kurangnya secara mikro berubah kepada kepentingan pendidik sebagai bagian dan pengabdian bagi Tuhan kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya ada perangkat asumsi filosofi pendidikan guru sekolah dasar. Program pendidikan guru sekolah dasar berdasarkan kompetensi atau PGBK. Kembangkan bertolak dari perangkat kompetensi yang dipersyaratkan bagi pelaksanaan tugas-tugas keguruan dan kependidikan yang telah ditetapkan dan bermuara pada demonstrasian perangkat kompetensi tersebut oleh siswa calon guru setelah mengikuti jumlah pengalaman belajar. Perangkat kompetensi yang dimaksud termasuk proses pencapaiannya dilandasi oleh asumsi-asumsi filosofis, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dianggap benar baik atas dasar bukti-bukti empirik, dugaan-dugaan maupun nilai-nilai masyarakat berdasarkan Pancasila. Asumsi-asumsi yang dimaksud mencakup 7 bidang, yaitu yang berkenaan dengan hakikat-hakikat manusia, masyarakat, pendidikan, subjek didik, guru belajar, mengajar, dan kelembagaan. Tentu saja hasil kerja tersebut di atas perlu dimantapkan dan diverifikasi lebih jauh melalui forum-forum yang sesuai dengan sifat supervisi, kurikulum, konsorsi ilmu kependidikan, LPPK, bahkan kalangan yang lebih luas lagi.
selanjutnya ada implikasi bagi jurusan pendidikan guru. Tidaklah berlebihan kiranya bila dikatakan bahwa di Indonesia kita belum punya teori tentang pendidikan guru dan tenaga kependidikan. Hal ini tidak menyenangkan karena kita masih belum saja menyempatkan diri untuk menyusunnya. Bahkan salah satu persyaratannya yaitu teori tentang pendidikan bagaimana diisyaratkan pada bagian-bagian sebelumnya. Kita masih belum berhasil menetapkannya kalau kita terlibat dalam berbagai kegiatan pembaruan pendidikan selama ini. Maka yang diperbarui adalah peralatan luarnya, bukan bangunan dasarnya. Hal di atas itu dikemukakan tanpa sama sekali disadari oleh anggapan bahwa belum ada di antara kita yang memikirkan masalah pendidikan guru itu. Pikiran-pikiran yang dimaksud memang ada di ketengahan orang, tetapi praktis tanpa kecuali dapat dinyatakan sebagai bersifat fragmentasi, garis, tidak menyeluruh. Di sana ada yang menyarankan masa belajar yang panjang atau lebih cepat menolak program-program pendidikan guru yang lebih pendek, terutama yang diperkenalkan dalam beberapa tahun terakhir ini. Ada yang menyarankan perlunya ditingkatkan mekanisme seleksi calon guru dan tenaga kependidikan. Ada yang menyoroti pentingnya prasarana dan sarana pendidikan guru, dan ada pula yang memusatkan perhatian kepada perbaikan sistem imbalan bagi guru sehingga bisa bersaing dengan jabatan-jabatan lain. Di masyarakat tentu saja semua saran-saran tersebut di atas memiliki kesahihan. Sekurang-kurangnya secara partikel akan tetapi apabila diimplementasikan sebagian atau seluruhnya belum tentu dapat dihasilkan sistem pendidikan guru dan tenaga kependidikan yang efektif